diambil oleh tim DG Sport. Ya sementara ada Captain nih di band sama DG Sport, sementara juga ada Phoenix yang di band juga dari Dewa Academy nih. Ada 2 archer yang langsung di band dan Captain pun juga sama satu archer yang bisa saling adu gebuk juga. Jadi mungkin untuk antisipasi biar Laville lebih nyaman untuk warnya, jadi Captain langsung di band aja. Dan DG Sport kan akan coba nge-pick di sini dan kita masih belum tahu ya, kita masih belum tahu di sini kira-kira ini area mau kemana, dan ada Krixi nih, nama coba di secure aja karena emang midnya mereka belum punya sih. Tapi ternyata Phoenix-nya Nux itu di respect, nggak boleh di pick sama Nux sendiri karena kita tahu ya Nux ini seneng banget pakai Phoenix gitu. Makanya mungkin langsung aja di ban. Wah, Krixi langsung di pick. Oke, Krixi menjadi salah satu mage yang patut diambil ketika memang archer mage-nya ini udah banyak di pick dan juga udah di ban. Jadi udah Krixi masih menjadi salah satu pilihan yang sangat worth untuk digunakan walaupun enggak, Liliana udah di pick. Mungkin ada Tulen, masih ada Tulen juga, tapi ya udah Krixi tetap jadi pilihan, masih bisa jadi pilihan. Tapi kita lihat dari tim Dewa Academy sendiri udah ada Mina dan Slims mungkin yang bakal di pick. Falhin kita nggak tahu, tapi Minanya ada kemungkinan memang langsung di pick. Tapi Mina Slims juga udah bagus banget sih, maksudnya ketika Flying Spear-nya si Slims keluar langsung ditarik oleh Mina, itu otomatis nggak bisa gerak dari tim DG itu. Benar, dan ada Zenial! Wow, Zenial! Finally ngomong Zenial kita keluar. Benar banget sini, dan ini harusnya sih Slims ya, dan oke benar aja, dan Slims dipakai, dan dengan ada Zenial ini berarti menjadi 5 man banget sih. Permainan dari Academy itu pasti bakal perang 5, benar-benar dia berkumpul 5, diadu gebuk di sini, dan gue cukup suka sih dengan pemilihan dari Zenial itu sendiri karena dia bisa ngebantu juga, bisa nge-backup juga. Tapi apakah Tulen jungle nih? Wah, kalau di pick karena Tulen adalah salah satu hero mage jungle yang menurutku bagus untuk kalau mau adu 5 man, karena Tulen itu sakit banget loh kalau ketemu yang tebel-tebel atau ketemu yang warrior. Tapi Lubu mungkin karena memang Nuk sendiri juga cukup sering pakai Tulen jungle ya. Tapi Lubu yang bakal langsung blok mungkin untuk kita lihat ya Bang, posisinya dari tim DG Sport otomatis bakal jadi hero pukul-pukul. Dari kedua tim pukul-pukul, tapi ada dari tim Dewa Academy sendiri punya Kira yang ibaratnya bisa sneaky masuk ke arah Krixi dan juga ke arah Raville. Sementara dari tim DG Sport benar-benar bakal menjadi hero yang main pukul-pukulan banget. Betul, apalagi dilengkapi juga dengan Laville tadi berbuat dari archernya, jadi benar-benar bakal jadi pertarungan berdarah juga. Gue bakal bilang sih menjadi pertarungan berdarah karena ini bakal berpotensi 5 lawan 5 sih. Benar-benar 5 lawan 5 bakal saling adu terus, dan nanti kayak kita bicara mungkin perebutan untuk Infinite Slayer nanti itu pasti bakal seru banget sih, Jal. Bakal seru banget sih, karena memang tadi ya dari tim DG Sport sendiri hero-nya benar-benar hero yang mainnya pukul-pukulan banget. Jadi ini dari tim Dewa Academy sendiri bisa di pressure, tapi kita masuk ke match ketiga dari masing-masing tim udah mainin 1 poin tadi di match 1 dan juga match 2. Dan ini benar-benar bakal jadi match yang sangat amat menegangkan nih Bang. Bener banget ini, kenapa kalau gue ngekast 2-1 mulu sekarang ya? Iya. Tadi match pertama 2-1, sekarang 2-1 lagi, waduh tekor ya. Mengapa lah ya. Waduh, gak apa-apa. Kita namanya usaha ya. Kita tetap senang nemenin challenge. Pastinya dong. Dan oke, kita gak pakai lama nih Jol, kita bakal mulai aja untuk di game trial kita pada malam hari ini sekaligus menjadi penutup ya sini dari ASL hari ini, di mana Dewa Academy melawan DG Esport game ketiga 1-1 nih, dan kita bakal melihat sini apa yang terjadi, di mana dari kedua tim nampaknya masih bermain safe aja, masih tutup saling secure jungle-nya masing-masing aja, nampaknya belum ada satupun yang mencoba invasi karena emang dari kedua tim sangat berhati-hati karena ini bakal menjadi penentu. Saya bakal memberikan 2 poin apakah Dewa Academy atau DG Esportnya, Jo. Benar-benar. Siapa yang bakal bawa pulang kemenangan pada hari ini, karena walaupun poin ini udah diamankan tapi tetap ya kemenangan masih jadi pertimbangan nanti ketika benar. Gitu. Jadi ini bakal jadi pertarungan yang sangat amat menarik, apalagi dari kedua tim. Pick-pickannya cukup unik ya, bisa kita katakan cukup unik, di mana ada beberapa hero yang jarang kelihatan seperti Krixi. Walaupun Krixi ya tetap masih jadi pilihan, tetap Krixi agak sedikit jarang digunakan mungkin kecuali ketika udah di match ketiga. Tapi ini Zenial jarang banget, dia sering absen nih di Zenial, tapi sekarang masuk di finally. Baru bahas tentang nanti Spirit Center pun juga cuma coba dulu di secure dan berhasil di secure aja oleh tim
dari DG Esport masih untuk mengambil satu buah Spear Sentinel ya. Sementara dari DIY pun juga langsung melempar sebuah Flying Spear aja sini ke arah dari Lavil, tapi belum bisa mengenai sasaran. Dan kalau kita lihat juga dari arah dari bottom lane, ID Jira dengan Ventur yang akan berhadapan dengan Mamon nih, aka Airi, yang pasti bakal saling beradu, saling pukul-pukulan dikit-dikit aja. Tapi kalau kita perhatikan dari backdoor pun jadi seorang dari backdoor itu yang bersama dengan Nax ini udah mulai maju membackup dari seorang Mamon dan akan mulai ngasih pressure lane aja ke arah bottom lane karena fokus mereka ke arah Abyssal Dragon, Angel. Ini udah banyak banget di kolom chat ini pasti matchnya 2-1. Kan emang pasti 2-1, cuman kita nggak tahu ya gimana yang gue bilang gitu kan. Oh nggak apa-apa, teman-teman semua pasti udah hafal banget sih dengan Angel gitu kan, suka ngegas gitu. Tapi memang aku senang banget sih berinteraksi dengan para challengers di kolom komentar ya. Jadi pastinya teman-teman semua thank you banget, pasti terus ramein aja kolom komentarnya biar kita juga bisa berinteraksi dengan kalian dengan boleh ya dengan hashtag tanya caster juga. Tapi kita back to the game lagi dimana masih kumpul dengan 2-3 komposisinya, masih sama-sama cari aman dulu karena hati-hati karena di arah Might Golemnya bakal coba untuk dikontes tapi Serenet gak kena siapapun juga, masih bisa tarik mundur dulu. Sementara dari tim DG bener-bener cuma mancing aja biar skill-skill dari tim Dewa Academy sendiri keluar. Tapi ini juga karena Moonfall langsung dikeluarkan juga oleh seorang Wan, masih coba untuk clearing area aja, masih coba untuk clearing creep kembali dan masih bisa untuk tarik mundur kembali dari masing-masing tim. Betul banget sih, dan kita pun juga pakai seorang Jira. Nampaknya dia langsung aja untuk bertukar lensi, tapi sama dengan Mamon mau bertukar, tapi dari Jira pun udah mulai bawa langsung aja pakai flicker untuk bisa melarikan diri aja karena udah 3 orang dari tim DG Esport. Tapi kalau di bawah ada sini Disrupt untuk menghalangi tower dan akan coba untuk di-push aja untuk di tower dari bottom lane dipunya oleh tim DG Esport. Objektif gaming terjadi di sini dan Pak Levi pun juga masih menjaga, tapi dari belakang ada backdoor mencoba datang di sana, mencoba tarik kembali, jadi ditarik aja nampaknya satu main dari sini oleh Jester F, hampir untuk bagas sedikit double first blood untuk Ayam bisa dari Lavil berdasarkan Seniel nih, Angel. Wow, Seniel pasti sih memang dari damage dari seorang Lavil sendiri bakal masuk banget ke arah seorang Seniel karena ya tetap light chasernya dari Lavil sendiri tuh bener-bener ngeselin banget sih, apalagi dimana Lucky Star yang bisa ya, tapi di sisi atas Mamonnya langsung coba untuk diamankan aja oleh seorang Dama sedikit terkena damage dari tower, tapi Spirit Sentinel bakal coba langsung diambil dan masih bisa untuk di-heal. Dam hanya masih bisa melakukan satu buah rotasi, sebenarnya Aramitnya bakal coba untuk terus-menerus di pressure dan Jason ini ternyata pakai Disrupt ya, jadi otomatis ketika teman-teman yang nge-dive ke arah tower dia bisa untuk nge-heal dengan satu buah ultimate-nya atau dari Angel Splendor-nya dan bisa langsung nge-disrupt untuk bantu teman-temannya. Tapi di arah bawah Mark of the Frost Levi keluar, padahal itu cuma dipancing karena dari tadi Bang, kalau Abang Liga perhatiin dari DG seperti mainnya mancing-mancing doang biar skill dari tim Dewa Academy keluar, entah tadi Starry Knight-nya keluar dari arah Might Golem dan sekarang dari Pak Levi-nya keluarin Mark of the Frost-nya. Iya, karena mungkin kalau lihat dari potensi dari adu gebuk di antara kedua tuh mungkin Dewa Academy masih lebih diunggulkan untuk dari early-nya sih. Jadi bergua dari DG mancing biar skillnya keluar dulu aja, mancing skillnya keluar. Ketika skillnya udah mulai keluar, bergua tuh jadi kesempatan untuk dari DG Esport bisa melakukan comeback ya, karena dengan udah nggak punya skill lagi, adu gebuk pasti diunggulkan oleh tim dari DG Esport. Apalagi kita lihat juga di sini di mana dari seorang backdoor pun juga udah masih bisa untuk masih pressure turasi ini bersama dengan Wan, dengan Krixie dan juga Ayap nih dengan Lavil ya nih masih memberikan pressure terus ke arah dari tim Dewa Academy. Tapi masih dia Flying Spirit connect di sana ke arah dari Lavil dan Ayap akan coba diuber. Landing tapi dari Senial belum bisa berubah seorang Ayap untuk arah backdoor akan langsung kembali menemani Lavil yang kembali untuk bisa farming lebih aman. Tapi di atas ada Damba di sana dan kiranya mendapatkan seorang Air dan Air berarti udah 2 kali tumbang nih, Angel. Wah, Airnya udah 2 kali tumbang, bener-bener langsung di pressure banget dari seorang Airnya biar nggak bisa melakukan pergerakan juga dan otomatis dia nggak bisa melakukan rotasi juga, dan ini bener-bener jadi gimana ya, jadi kesulitan juga untuk seorang Airinya karena ketika Airi nggak bisa rotasi otomatis dia bakal kena pressure terus menerus di arah lainnya, dan Airi sendiri kita tahu sendiri nggak bisa untuk 1 versus 1 banget, apalagi ini masih arah early-nya Bang. Betul banget, dan kita masih ada Flying Spirit yang didapatkan oleh Bella Wesley. Sebentar kita dalam backdoor, udah mulai berjaga kembali, dibersihkan Grippy aja, nggak bisa di-push aja. Dan kalau kita perhatikan juga dengan Ayap cuma bersihkan, tapi Jester F masuk ke dalam sebelum diserap, dihancurin dari 4 lawan 5. Dan kita bakal ini di pada dari sebelum satu tower. Dan kita sini ada dari Angel Splendor yang dipolkan juga oleh Senial, Damba dan Kirai berbuat seorang Lavil. Ayap tertumbangkan, Mamon Artumbang kembali oleh Pak Levi. Dan ini dia ditunggu momennya Dewa Academy saling adu gebuk, dan ini tadi yang gue bilang kalau kita bicara di early just adu gebuk diunggulkan oleh Dewa Academy nih, Angel. Bener banget sih, tapi hati-hati ya, Jesternya sendiri punya Divine Protection yang punya damage-nya itu sebanyak 4% max HP dari Jester sendiri atau dari Senior sendiri. Ketika dia bikin item defense dan sampai
ibaratnya HP-nya sampai kayak tahu tuh ngejejer, otomatis damage-nya dari Kenapa tahu tuh? iya, karena dia tahu biasa dijejerin gitu. Oh, Tapi aduh. damage-nya dari Senil bakal bener-bener sakit banget sih Bang. Apalagi ini true damage ya seingat aku ya kalau nggak salah. Tapi kalau salah ya mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi Ya, kita lihat dimaafin lah. lagi, dimaafin ya. Mohon maaf. Tapi kita lihat lagi Bang dari arah atas yang Backdoor dan Ayap udah mulai berkumpul bersama. Grip juga udah mulai maju, tapi sepertinya Spirit Sentinel bakal coba untuk diamankan aja oleh tim DG Esports. Sementara dari tim Dewa Academy bakal melakukan rotasi 2-2-1 kalau kita perhatiin. Betul banget, dan kita lihat ini turunnya dari bottom lane juga tadi udah berhasil, sehingga dari sini juga langsung tukeran kembali aja ke arah dari top lane untuk bisa mencoba ngasih push aja ke arah dari tower dari DS lane. Tapi di DS lane ada 3 orang nampaknya berkumpul untuk ngasih pressure ke arah dari Slim dan juga Senial ya. Kita sini dari DI ya, mereka satu buah Flying Spear ini mencoba meng-defense aja untuk towernya, belum bisa ditembusin. DG Esports juga nampaknya masih mencari momentum yang tepat, bersih bersabar, tapi nampaknya mereka mengurungkan niatnya ke arah Damha di arah bottom lane. Diam-diam dia mencoba untuk mencuri ke arah tower kedua, dan buat DG Esports harus bermain lebih berhati-hati, lebih mengecek lagi. Dan tadi menurut gue pergerakan yang bagus banget ya di sini ya, dari dari seorang Damha, karena dia dengan dia nge-push ke arah bawah membuat dari atasnya jadi kayak agak bingung nih. Ini kita mau terus di atas apa kita bantu bawah nih, dan itu menurut gue menjadi pengalihan perhatian yang bagus dari tim Dewa Academy ini, Cal. Bener banget sih, bagus banget. Tapi nanti Bang dari arah atas bakal coba langsung di-push, tapi nggak bisa juga karena dia bakal coba tarik mundur kembali. Sementara Flying Spear tadi sedikit connect ke arah seorang Chris, tapi hasil dua dari tim Dewa langsung aja dijatuhkan oleh tim Dewa Academy, dan mereka benar-benar main objektif gaming banget. Mereka nggak mau buang-buang waktu mereka karena mereka juga tahu ketika late game bisa jadi malah dari tim DG Esports yang memenangkan pertandingannya karena mereka punya Lavil yang notabene-nya ketika itemnya sudah jadi banyak, bahkan 3 item udah jadi, otomatis bakal diberikan damage yang sangat besar. Tapi dia juga Moonfall coba dikeluarin ke arah seorang Jester masih bisa untuk survive, bakal coba tarik mundur lagi, dan tower dari atas masih bisa untuk di-defend oleh tim DG Esports. Betul banget, dan kita juga memperhatikan game di mana dari tim Dewa Academy pun juga dari seorang Pak Levi dan juga dari seorang Damha pun juga udah memberikan pressure lagi ke arah dari middle lane. Sementara kalau kita lihat dari Jiranya udah mulai kembali ke untuk push ke arah bottom untuk kasih flick push, dan emang nampaknya emang Dewa Academy menyadari kalau mereka emang permainan utama ada dari objek Demi, tapi kita masih dapat terlalu connect di sana ke arah DI ya, tapi dia pun coba mengenalkan diri. Ada Angel Spider dikon juga oleh dari Senial ya. Pak Levi maju seri naik, connect karena nampaknya belum connect, tapi nggak masalah karena Ayam udah mulai dikepung, dihajar, di atas bersenjata bener-bener dikeroyokin. Waduh, di pojokan udah kayak preman dihajar di pojokan jalan kayaknya ya. Di pojokin nggak tuh gitu kan, karena memang bener-bener di kayak apa ya, berarti kayak lagi ini ikan nggak sih Bang, nangkep ikan gitu kan, bener-bener dikepung, dipojokin sampai dapet gitu. Tapi ini finish player Bang coba diamankan aja oleh tim Dewa Academy ya, seorang Damha sendiri. Sementara di arah atas dari Backdoor bakal coba untuk defend ke arah tower dari DS Lane sendiri, dibantu dengan seorang Wan yang dari tadi memang bener-bener nempel banget sama Backdoor, tapi dia juga Damha yang bakal coba untuk masuk ke arah seorang Backdoor, masih coba untuk tarik mundur dulu seorang Backdoornya karena di sana sedikit terkena damage yang cukup berarti. Tapi di arah bawah atau di arah Dragon Slayer atau Holy Dragon bakal coba untuk langsung dikontes, sementara sepertinya bakal coba untuk diambil aja oleh tim Dewa Academy. Belum, masih coba untuk zoning aja, it's okay, nggak boleh terburu-buru juga karena ketika kalian terburu-buru itu bisa jadi mistake untuk tim kalian. Betul banget, dan kita juga melihat sini di mana Dewa Academy masih memberikan pressure aja ke arah dari tim dari DG Esports, dan emang kembali juga DG Esports juga nampaknya harus lebih bersabar lagi karena emang momen mereka belum akan muncul, tapi kita dari Holy Dragon udah mulai coba untuk di start aja oleh tim DG Esports untuk bisa mengambil ke arah Holy Dragon. Sementara kalau dari Dewa Academy di sini di mana mereka masih pressure ke arah dari middle lane, dan nampaknya Holy Dragon gak akan jadi contested, dan Ayo berhasil men-stick Holy Dragonnya nih, dan betul. Dan sementara kalau kita di arah dari top lane di mana udah dikeluarkan dari satu buah Ifrit Slayer untuk nge-push ke arah dari top lane, dan tower pertama bisa diambil. Dan ini tadi kita sampaikan Dewa Academy dia oke, memang komposisinya lebih ke arah fight 5 sih, tapi fokus utama dari Dewa Academy itu bukan fight tapi adalah objektif gamingnya. Nge-push tower itu menjadi objektif yang paling utama dari tim Dewa Academy, Angel ya. Bener banget. Memang kita perhatiin juga dari tim Dewa Academy bener-bener fokus ke arah objektif tower. Mereka gak mau buang-buang waktu mereka karena balik lagi ya Bang, ketika Ayapnya jadi sampai di arah late game itu bakal jadi ancaman untuk seorang Jester juga. Perhatiin Jester bakal coba langsung di lock aja tuh orang pun kalau langsung dikeluarkan. Sebenarnya Jesternya sebenarnya gak bisa kabur dari DI-nya, bakal jadi korban selanjutnya, tapi ada satu orang masuk dan masih bisa diamankan juga seorang Pak Levi tadi dengan satu bus terinator. Tapi arah Damha bakal coba langsung rock aja ke arah seorang dan diamankan langsung instant skill, langsung diamankan aja oleh seorang Damha, langsung dive tower juga. Itu oke, yang penting bisa kabur dulu, bisa untuk mundur dulu, tapi di Jiranya masih bisa untuk kontes ke arah seorang Lugunya juga.
Yes, benar. Tadi sih sebenarnya Pak Levi bukan mau sendiri, ditarik Pak, ditarik buru sama Agni Grass tadi. Dari Roxy-nya tadi, dari seorang backdoor tadi yang narik ke arah dari Pak Levi. Jadi Pak Levi juga tadi kayak oh no, tapi nggak tidak. Kok tarik? Kok saya yang ditarik gitu dan yaudah, wujud tarik dan menjadi 2 kill tadi buat DG Sports. Sebentar tadi ditukar aja dengan 1 kill di mana One Heart kecuruk tadi oleh seorang Dama. Menurut permainan yang bagus dari kiranya. Tapi kalau kita lihat ini dari kedua tim masih bermain hati-hati jauh. Terlepas dari 2 tower di arah dari top lane dan bottom lane hilang dari DG Sport, tapi overall menurut gue DG Sport masih punya kesempatan dan secara zoningnya juga menurut gue masih cukup seimbang. Network pun juga kalau kita perhatikan cuma 1000 gold doang, jadi menurut gue anything can happen. Winning condition masih dipegang oleh kedua tim. Benar, walaupun tetap ya dari trouble nggak boleh kenal langsung, tapi tadinya juga bakal coba langsung keluarin Pak Levi, bakal coba untuk tarik mundur dulu, Doxy bakal coba untuk masuk aja, tapi jiranya langsung diberikan damage oleh seorang Ayep. Hati-hati Legendernya masih bisa memberikan damage yang sangat besar. Dan benar-benar Ayepnya udah jadi, itemnya juga Jester bakal jadi korban selanjutnya. Damha bakal coba untuk di-lock dari DG Sport. Membalikan 3 orang langsung diamankan aja dan masih bisa untuk nge-push ke arah tower mid-nya. Wow. Benar banget, dan inilah ya momennya untuk DG Esports ini, karena sabar. Memang di early mungkin DG Esports akan kesulitan, tapi di middle game atau di pertengahan game inilah momen untuk DG Esports akan comeback karena mereka udah mulai juga potensi di mana Lubu pun juga udah kaya banget. Kalau kita networknya udah 10.000 di sana, dan kalau kita juga dapatkan dari Lava pun juga udah mulai mendapatkan apa item yang mereka butuhkan. Udah ada Santi, udah ada Slicksting, udah ada Murah Masa juga, udah enak banget dari Lavila. Sementara kalau kita sih dari area bottom lane, juga ada seorang Mamon akan coba dapatkan diadu berdansa di sana oleh dari seorang Jira, cuma nampaknya belum ada season lagi, dan api dari top lane-nya akan dipush oleh DG Esports ini, tapi ada Disrupt untuk bisa menghalangi biar towernya bisa di-secure. Tapi nampaknya Disrupt gak cukup karena creepnya terlalu banyak. Infinite Level juga udah ada di sana, dan tower kedua berhasil dicuri, dan somehow Angel towernya langsung hilang semua dari Dewa Academy. Bahkan paling tumbang oleh Lubu. Sementara kalau kita dari DIY udah mulai kena hit juga, bahkan tower ketiga dan top lane udah tumbang, dan apakah bakal dipush lagi? Karena nampaknya DG Esports belum mau berhenti di sini, Angel. Wah, karena kita lihat juga finish playernya masih berdiri, walaupun akhirnya finally masih bisa untuk di-clear juga oleh tim Dewa Academy, tapi tower mid bakal jadi korban selanjutnya oleh tim DG Esports, dan di arah bawah masih ada sedikit creep yang masih bisa membantu memberikan damage ke arah tower dari Dragon Lane-nya. Tapi hati-hati, creep selanjutnya akan masuk, dan bakal langsung aja digunting aja, Trouble langsung masuk. Tapi sepertinya masih bisa diamankan juga seorang Jira, nggak bisa kemana-mana. Sementara Jesternya nggak bisa berbuat banyak juga karena match-nya langsung aja diamankan oleh tim DG Esports. Wow. Yes, DG Esports langsung menunjukkan di sana bawa waduh. Iya benar-benar sini, dan dapatkan lagi water players ini dari tim DG Esports ini. Secure Bati kemenangan didapatkan oleh tim DG Esports dengan skor 2-1 atas Dewa Academy. Dan tadi sebenarnya satu mistake keraguan-raguan kalau gue bilang dari Dewa Academy, di mana tadi di arah middle tadi, di arah mid tadi, di mana kalau gue bilang tadi di early-nya di early game ya harusnya Dewa Academy bisa menzone lebih jauh lagi. Cuman nampaknya tadi dari Dewa Academy agak bermain safe, agak bermain berhati-hati, bermain ragu-ragu. Tepat di sisi lain tadi double trouble ya bagus banget Jal di sana connect, dan itu menjadi awal dari kehancuran dari Dewa Academy. Bener, dan di sini ada yang komen bang, Ayep Starlich. Karena memang menurut aku ya di match sekarang atau di match kali ini Ayep save the day banget. Karena tadi aku bilang ya, ketika udah late game otomatis Ayep atau Lavilnya tuh dijadi itemnya. Ketika 2-3 item udah jadi, otomatis Lavilnya itu damage-nya bakal gila super duper banget ke arah tim Dewa. Karena bener-bener aja dibuktikan. Apalagi dengan positioning yang sangat baik dari Ayep, itu benar-benar save the day banget Ayepnya. Yes, betul. Dan juga tadi kalau kita lihat juga emang dari Ayepnya emang ya sebenarnya sih nggak harus late game sih Jal. Di mid game pun juga dia udah oke. Tadi kalau kita udah punya Murah Masa, sebelumnya udah punya Clef Santi, Slicksting. Itu udah 3 item yang kalau lu udah bisa dapetin, itu udah enak banget lo untuk perang, untuk ngadu gebuk sih. Dari menurut gua udah oke banget, dan tadi kembali lagi double trouble yang sangat baik, dan juga eksekusinya juga baik banget sini dari tim DG Esports. Dan buat Dewa Academy kembali lagi gue harus bahas sayang banget sih, karena Dewa Academy sebenarnya dia unggul di sana, network juga lebih unggul. Kalau mereka berani inisiasi duluan, berani ngehajar terus nge-zone out ke arah dari DG Esports, mungkin akan lain cerita nih Jal. Benar, inilah yang berarti dari tim DG Esports ini oke. It's okay kita kalah ya. 子供たちに捧げる